Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik atau PDE, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, SMK Negeri 5 Makassar. Nah, kita akan melanjutkan pada kompetensi dasar selanjutnya, yaitu kompetensi dasar 3.7, menganalisis pekerjaan elektromekanik dari bahan non-logam. Nah, tujuan dari kompetensi dasar ini, yang pertama, kita dapat menganalisis bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bodi kendaraan atau kapal. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh bahan fiberglass. Yang ketiga, memahami kelebihan bahan-bahan fiberglass dibandingkan dengan bahan lain. Yang keempat, menjelaskan keuntungan dari bahan fiberglass. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi yang pertama, yaitu klasifikasi material. Sebenarnya pada pembahasan materi kali ini kita akan fokus membahas komposit yang terakhir ini, atau fokus pada fiberglass. Namun alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu agar kita dapat membedakan bahan non logam dan bahan logam. Nah, karena kali ini kita akan membahas non logam yang komposit, yaitu fiberglass, maka saya membuat bagan seperti ini untuk dapat membedakan atau mengklasifikasikan material pokok dalam membuat chassis assembly atau rangka pada suatu media nantinya yang akan dibuat, misalkan kendaraan, motor misalkan, atau bak mandi. Jadi kita dapat mengklasifikasinya terlebih dahulu. Jadi materi pokok yang pertama kita dibagi menjadi tiga. Yang pertama materi logam, yang kedua non logam, yang ketiga komposit. Jadi logam ini jelas dia berupa baja karbon, baja paduan, baja tuang, baja spesial yang diklasifikasikan sebagai besi atau ferrous. Nah, klasifikasi yang kedua dari logam ini yaitu non besi atau non ferrous, yaitu aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, seng dan paduannya, nikel dan paduannya. Dan kemudian yang material kedua yaitu material non logam. Nah, itu dibagi dua menjadi keramik dan polimer. Nah, yang ketiga yang saya katakan tadi, komposit. Ini adalah komposit ini termasuk material yang penggabungan dari dua atau lebih bahan material, entah itu dia berupa pencampuran logam dan non logam atau bahan logam non logam dengan bahan non logam lainnya, agar dapat yang fungsinya agar meningkatkan kualitas dari bahan yang akan dibuat. Nah, mungkin itu klasifikasi tentang material bahan pokok membuat sebuah chassis atau rangka. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai komposit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, definisi dari komposit itu sendiri yaitu sebuah bahan material yang mengandung dua atau lebih bahan penguat dan matriks pengikat. Nah, komposit memberikan sifat yang berlainan dari sifat asal, yaitu sifat komposit yang berhasil adalah lebih baik dan mungkin unik dalam aspek tertentu dibandingkan komponen-komponen aslinya. Ya, jadi yang dimaksud pada pemberian sifat berlainan dari sifat asal yaitu sifat komposit yang berhasil dan lebih baik dan mungkin unik dalam aspek tertentu dibandingkan komponen aslinya, yaitu saya katakan tadi, dia akan menghasilkan suatu sifat dari bahan tersebut yang lebih baik daripada sifat aslinya, karena ada penggabungan dua buah atau lebih bahan penguat dan matriks pengikat. Kemudian yang ketiga, komponen material tiga fasa terpisah secara mekanikal faktor-faktor tersebut. Yang pertama fasa matriks, yang kedua fasa tersebar atau bahan penguat, yang ketiga bahan fasa interface atau antarfasa. Nah, ini tiga fase terpisah secara mekanikal dalam pembentukan suatu komposit. Nah, fiberglass. Nah, kita akan masuk pada materi inti, yaitu membahas mengenai fiberglass atau komposit. Ya, fiberglass ini merupakan salah satu jenis komposit, yaitu penggabungan antara dua
buah bahan yang memiliki sifat ditingkatkan keunggulan dari bahan individu pembentuknya. Jadi dua buah bahan awal ini digabungkan untuk menghasilkan satu campuran yang nanti menghasilkan bahan yang lebih baik, yang lebih unggul daripada bahan aslinya. Secara khusus dalam komposit, polimer selalu diperkuat dengan serat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan material yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan kekuatan lebih dari polimer aslinya. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh, kita harus memahami apa itu fiberglass. Nah, fiberglass itu merupakan campuran bahan di mana salah satu bahan utamanya itulah serat. Di dalam uh, pembuatan fiberglass ini menggunakan serat yang tujuannya adalah untuk menghasilkan material yang lebih memiliki kekuatan. Nah, ini contoh serat yang digunakan yang kemudian nantinya akan diberikan bahan pengeras yaitu polimer. Nah, ini setelah jadi, nah ini akan digunakan pada rangka atau casing sebuah kendaraan atau biasa kita sebut sebagai kap. Sepertinya ini sebagai kap kendaraan. Kemudian yang ketiga ini gambar penggunaan fiberglass pada kincir angin yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Kemudian kita akan bahas mengenai bahan pembuat fiberglass. Yang pertama, bahan pembuat fiberglass ini adalah resin, merupakan bahan pembuat fiberglass yang berwujud cairan kental seperti lem, berfungsi untuk mengeraskan semua bahan yang akan dicampur menjadi larutan fiberglass. Resin memiliki berbagai tipe dari yang keruh, berwarna hingga bening dengan berbagai kelebihannya seperti kekerasan, kelenturan, kekuatan dan lain-lain. Nah, seperti ini contoh dari resin. Nah, ini adalah serat yang sebahas tadi. Jadi serat-serat itu nantinya akan dikeraskan oleh cairan yang bernama resin. Kemudian bahan selanjutnya adalah bahan katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat reaksi yang mengarahkan atau mengendalikannya tanpa terkonsumsi oleh reaksi, namun bukannya tanpa bereaksi. Katalis sebagai produk akhir reaksi. Katalis bersifat mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mengalami perubahan secara kimiawi pada akhir reaksi. Nah, ini salah satu bahan dalam pembuatan fiberglass. Jadi fungsinya dia untuk mempercepat pengerasan pada suatu serat yang telah diberi resin tadinya. Kemudian selanjutnya bahan pembuatan fiberglass yang ketiga yaitu pigmen. Pigmen ini merupakan zat pewarna saat bahan fiberglass dicampur. Pemilihan warna disesuaikan dengan selera pembuatannya. Pada umumnya pemilihan warna bertujuan untuk mempermudah proses akhir saat pengecatan. Pigmen akan menutupi permukaan fiberglass sesuai dengan warna pigmen tersebut. Nah, contohnya pigmen itu seperti ini. Ini berwarna abu-abu ya. Nah, jadi pigmen ini adalah bahan yang digunakan untuk memberikan warna pada pembuatan fiberglass. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya adalah mirror. Mirror merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan fiberglass. Bahan ini dibutuhkan untuk melicitkan cairan resin yang mengeras dan cetakannya agar cairan resin yang mengeras dapat dilepaskan dari cetakannya dengan mudah. Mirror berwujud seperti pasta yang mempunyai warna yang bermacam-macam. Jadi bahan yang keempat ini sangat penting juga karena dia berfungsi untuk membuat melicinkan cairan resin yang mengeras pada cetakannya. Jadi dengan menggunakan mirror ini kita dapat melepaskan fiberglass fiberglass pada cetakannya yang mengeras terlebih dahulu. Jadi bentuknya ini seperti pasta, dan mempunyai banyak warna ya. Kemudian materi selanjutnya adalah sifat fiberglass. Jadi saya merangkum 6 sifat fiberglass. Yang pertama yaitu memiliki ketahanan yang tinggi.
Fiberglass dikenal tahan terhadap sebagian besar asam kimia kecuali asam fluorida atau asam fosfat. Fiberglass juga tidak akan membusuk atau berjamur dan tidak terpengaruhi oleh hewan pengerat atau serangga. Jadi ketahanannya cukup baik pada sifat fiberglass ini. Kemudian insulasi listrik. Kekuatan dielektrik yang tinggi menjadikan fiberglass sebagai insulator listrik yang baik bahkan dalam ketebalan rendah. Kemudian yang ketiga, stabilitas dimensional. Fiberglass tidak akan meregang atau menyusut dan tidak sensitif terhadap variasi suhu. Serbaguna. Ya, sifat yang keempat adalah serbaguna. Karena bersifat fleksibel, fiberglass dapat dibentuk menjadi berbagai macam kegunaan. Banyak pabrik yang menggunakan peralatan yang terbuat dari fiberglass. Jadi fiberglass ini sangat fleksibel ya. Jadi dapat dibuat menjadi banyak bentuk. Jadi cukup beragam kegunaannya. Kemudian biayanya efektif. Fiberglass cenderung lebih murah dibandingkan dengan material industri lainnya karena mempunyai pilihan yang banyak pebisnis. Jadi biayanya cukup murah pada salah satu sifat fiberglass. Kemudian keunggulan bahan fiberglass. Jadi fiberglass bersifat ringan, tahannya lama dan kuat. Fiberglass juga tahan benturan, tahan korosi dan memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sedang. Karena bersifat fleksibel, fiberglass dapat dibentuk menjadi berbagai macam perabotan, baik perabotan rumah tangga maupun barang-barang industri. Bahan isolasi suhu tinggi membuat fiberglass menjadi penghalang panas yang baik, bernilai tinggi dan serbaguna. Nah, jadi fiberglass ini merupakan salah satu bahan non logam untuk membuat casing atau bahan-bahan lainnya terhadap penggunaannya pada banyak beragam manfaatnya dan banyak juga digunakan pada dunia kelistrikan. Seperti contohnya tadi digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dari kerangka turbin pada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Jadi cukup banyak keunggulannya. Yang pertama, dia bersifat sangat ringan, kemudian tahan lama dan kuat, dan fiberglass juga tahan benturan, tahan korosi dan memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sedang. Jadi itu mungkin pembahasan mengenai bahan non logam kali ini, yaitu yang spesifik membahas fiberglass. Semoga apa yang saya sampaikan cukup membantu teman adik-adik dalam belajar mengenai pekerjaan dasar elektromekanik. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.